Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah yang menginformasikan kepada sahabat kebun berkah semua terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan terkait tentang robotik, coding, animasi, dan web programming untuk anak-anak usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum, serta menginformasikan terkait tentang kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di kebun berkah. Untuk itu kami sangat berharap kepada sahabat kebun berkah semua untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe ya, subscribe, share, komen, tonton, like dan share, serta join atau bergabung di channel Junediono Kebun Berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pada kesempatan yang baik hari ini ya, kita mencoba membedah sebuah buku yang bagus ya, terkait dengan tradisi para petani tradisional, ya, di mana tradisi ini adalah berhubungan dengan alam, pengamatannya, dan hubungannya dengan pertanian dalam artian umum, termasuk di dalamnya adalah kehutanan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, hal yang akan kami sampaikan ada buku yang sangat menarik ya, yaitu buku berjudul Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, buku ini ditulis oleh Dr. Anda Sumintarsih, Dr. Anda Suhartina S, Nur Sulistyo Budi SH, Dr. Andus Warno, dan Dr. Andus Mujiono ya. Buku ini ditulis oleh beliau-beliau dari Project Penelitian, Pengkajian, dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya di tahun 1993-1994 ya. Memang sudah lama ya buku ini ya, namun masih sangat menarik untuk kita ulas, terutama terkait tentang Pranoto Mongso, sebuah tradisi yang memang masih dilakukan oleh masyarakat tradisional terkait pengamatannya alam ya, pengamatan terhadap alam dan bagaimana mereka melakukan kegiatan pertanian. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, perlu diketahui bahwa buku ini memang bercerita terkait tentang penelitian di Desa Purwosari ya, di Desa Purwosari. Di Desa Purwosari ini pada tahun 1993 ya, masih menggunakan tanda-tanda alam sebagai pembantu di dalam usaha budidaya taninya, termasuk pertanian lahan kering tegalan ataupun pekarangan ya. Nah, tentunya di dalam lokasi-lokasi tegalan maupun pekarangan ini
akan kita ketahui berpola sebagai pola agroforestry ya. Jadi masyarakat di sana masih menggunakan tanda-tanda alam untuk memandu mereka di dalam melakukan usaha budidaya. Dan tanda-tanda alam ini yang mereka ketahui dijadikan patokan oleh mereka untuk menerjemahkan gejala-gejala alam yang diperkirakan akan terjadi. Salah satunya adalah Pranoto Mongso ya, dalam kaitannya dengan kegiatan usaha tani. Pranoto Mongso merupakan suatu pengaturan musim atau sistem penanggalan ya pertanian, terutama yang tumbuh di Jawa, terutama di Desa Purwosari ini, daerah istimewa Yogyakarta, yang mengatur tata kerja para petani dengan mengikuti peredaran musim dari tahun ke tahun. Dan peredaran musim itu terdiri dari 12 mongso ya dalam satu tahunnya. Dan mongso-mongso tersebut misalnya adalah Mongso Kaji ya, ini 41 hari, Mongso Karo 23 hari, Kalu 24 hari, Kapat 25 hari, Kalimo 27 hari, Kanem 43 hari, Kapitu 43 hari, Kawolu 26 hari, Kasongo atau Mareng 24 hari, Sadoso 24 hari, Sewelas 23 hari, dan Rolas 41 hari ya. Jadi inilah pembagian Pranoto Mongso 12 bulan atau 12 sasi ya, yang diberi nama dan jumlah harinya. Dan periode mongso dalam satu tahun itu terbagi dalam 4 periode musim, yaitu Mongso Kaji, Mongso Karo, dan Katelu dimasukkan di dalam musim ketiga. Dan Mongso Kapat, Kalimo, dan Kanem termasuk di dalam musim labuh. Sedangkan Kapitu, Kawolu, dan Kasongo termasuk di dalam musim rendeng, serta Sedoso, Sewelas, dan Rolas termasuk di dalam musim mareng. Mongso Kasongo merupakan suatu mongso yang oleh petani setempat sudah dianggap mongso mareng juga ya. Jadi walaupun di dalam pembagian tadi Mongso Kesongo itu masuk di dalam mongso rendeng, namun ada beberapa desa ternyata Mongso Kesongo ini juga sudah dianggap mongso mareng ini oleh para petani di Desa Purwosari. Dan selanjutnya Mongso Kaji sampai Mongso Kanem termasuk di dalam mongso enom atau muda. Sedangkan Mongso Kapitu sampai dengan Mongso Rolas termasuk di dalam mongso tuwo ya. Inilah musim-musim tadi di Desa Purwosari. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam Pranoto Mongso oleh sebagian petani masih digunakan menjadi pedoman bertani dengan melihat sifat dari masing-masing mongso ya. Nah, jadi melihat dari mongso-mongso Kaji sampai Rolas tadi ada sifat-sifatnya ya sahabat kebun berkah ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman yang terus menerus, pengalaman yang turun temurun dari masyarakat kita. Dan berdasarkan sifat-sifat dari mongso tersebut, petani menentukan kegiatan bertani yang akan mereka lakukan ya, termasuk di dalamnya adalah
masyarakat di Desa Purwosari ini. Mongso ketiga ya, dari mongso kaji sampai dengan ketiga, mereka akan mendangir ya, atau menyiangi tanaman, membersihkan rumput di sela-sela tanaman. Kemudian menginjak musim labuh, mereka mulai melakukan dedel di tegalan ya, dan melakukan persiapan untuk mulai menanam. Musim rendeng digunakan untuk memulai menanam palawija, sayuran, padi dan sebagainya. Sedangkan mongso mareng untuk menanam palawija dan tanaman kehutanan maupun perkebunan. Ya, ini adalah tradisi masyarakat Purwosari berdasarkan pranoto mongso yang mereka pedomani. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, selain menggunakan tanda-tanda alam tadi, pranoto mongso di Desa Wonosari Purwosari juga menggunakan perlintangan sebagai pedoman, yaitu ditandai dengan bermunculnya lintang ya, atau bintang ya, lintang atau bintang, seperti munculnya lintang luku atau waluku atau Orion ya, atau lumbung ya, wuluh dan sebagainya. Pedoman yang berupa tanda alam serta pranoto mongso dan perbintangan tersebut digunakan oleh para petani yang generasi tua ya, sahabat Kebun Berkah. Namun sekarang ya, petani-petani muda biasanya menggunakan kalender ya, kalender nasional ibaratnya ya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kita coba lihat satu tabel terkait dengan pranoto mongso ya, dalam kaitannya kegiatan pertanian yang dilakukan. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, ini adalah tabel ya, tabel terkait tentang pranoto mongso ya, dan kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh penduduk Purwosari. Ini menarik sekali ya, sahabat Kebun Berkah. Ini tadi adalah mongsonya ya, mongso kaji, mongso karo, dan seterusnya sampai rolas ya nanti ya. Ini adalah jumlah harinya, ini dari 41, 23 dan sebagainya. Dan ternyata mereka mengamati ya, terdapat tanda-tanda alam yang menjadi kebiasaan muncul ya. Mereka amati seperti misalkan mangsa kaji ya, munculnya lintang luku ya, atau bintang luku ya, atau bintang kukusan ya di sebelah timur. Ini menandakan mulai panas ya, banyak debu dan penyakit, daun-daun rontok, suket tapak liman berbunga untuk pertama kalinya ya. Ini ya, tanda-tandanya itu mulai panas ya, dan banyak debu. Untuk itu kegiatannya ya membersihkan rumput ya, dan tidak ada kegiatan-kegiatan tanaman seperti sawi, kobis, brambang, lombok, tomat dan sebagainya ya. Jadi kegiatannya membersihkan tempat ya, jadi dedel, membersihkan. Namun pada mongso karo ya, terdapat tanda-tanda kalau malam dingin, siang hari panas ya, agak lembab, terus suket topak keliman berbunga ya. Untuk kedua kalinya ada pohon jambu, pakel dadap berbunga ya, tanaman lulungan juga mulai menjalar seperti kembili ya, atau uwi ya. Ini tanda-tandanya. Dan kegiatan mereka membuat kebul girang ya, artinya dedel persiapan di sawah ini sebenarnya ya, mulai membersihkan ya, bersifat pembersihan rumput-rumputan ya di tegalan ataupun di sawah. Mangsa
Kalu atau 3 ya, mangsa ini ditandai dengan panas ya, ada bleduk mabul ya, tanah-tanah pecah, sumber-sumber kecil, dan mulai daun rontok ya. Ini mulai membuat gaplek ya. Gaplek itu singkong ya sahabat kebun berkah, singkong yang dijemur di bawah terik matahari. Terus juga dongkel tanah atau mengolah tanah supaya lebih gembur ya. Nah, inilah kegiatannya. Untuk masa kapat ini ditandai dengan lintang luku tepat di tengah menjelang pagi. Ini juga panas dan kadang-kadang ada gerimis. Bunga kopi mulai keluar, daun dan bunga-bunga lainnya mulai rubus atau bersemi. Ini kegiatannya biasanya mulai menanam sayuran ya, dan menyiapkan lahan untuk menanam padi gaga atau padi gogo ya. Yang kelima ya, ini disebut juga rendeng ya. Ini ditandai dengan mendung, hujan kecil-kecil ya, banyak tong ceret ya, daun-daun meranggas. Ini mulai labuh ya, menyiapkan bibit seperti palawija, kacang-kacang, jagung, dan lain-lain. Mongso kanem ya, ini mulai rendeng ya, atau banyak hujan ya, sumber-sumber air melimpah, mata air mulai tumbuh, banyak tong jeret ya. Ini binatang kecil yang bunyinya cenggiret gitu ya sahabat kebun berkah. Ini mulai menggarap sawah nih pada mangsa kanem ya. Tegalan dan pekarangan ditanami palawija ya. Ini ditandai kegiatan-kegiatannya. Dan ini adalah mongso kapitu, kawolu, kasongo, sedoso, 11 dan 12. Ini ya ditandai dengan hal-hal yang sahabat kebun berkah bisa membacanya. Ini ya. Inilah Pranoto Mongso ya yang ada di Desa Purwosari, dan ini hampir juga sama sahabat kebun berkah, bisa terjadi di desa-desa di Jawa ya, terutama Jawa Tengah dan DIY. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pengetahuan tentang Pranoto Mongso ini membuat petani-petani tradisional memedomani ya, memedomani terkait dengan Pranoto Mongso tadi, dengan adanya ciri-ciri dari setiap mongso yang mereka alami secara bertahun-tahun ya, mereka alami dan mereka pahami dan menjadikan suatu pranoto ya, cara-cara menata mongso. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, bila kita tadi melihat tabel ya, nampak pada mongso 1 sampai dengan 3, kaji, karo, dan katelu atau ketiga ya, digunakan oleh para petani untuk kegiatan mengolah tanah atau dedel istilahnya ya. Jadi mangsa kaji, karo, katelu merupakan mangsa di mana para petani melakukan dedel atau mengolah tanah. Di dalam melakukan pengolahan lahan tadi atau tanah tadi, para petani menggunakan cangkul ya, agar tanah menjadi lebih gembur dan sekaligus menyangi rumput-rumputan di sekitar lokasi tersebut. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan lahan supaya siap untuk ditanami di musimnya yang nanti akan telah tiba ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jadi pada mangsa tersebut ya, petani-petani tersebut melakukan kegiatan-kegiatan penyiapan
lahan ya, untuk mencangkul tadi ya. Dan pada mangsa K4 sampai K6 ya, petani mulai menanam baik sayuran, palawija maupun padi gogo. Ya, inilah sahabat kebun berkah, maka ketika agroforestry padi gogo yang sedang kita libatkan atau sedang kita perankan ya, apabila kita akan melakukan penanaman tersebut, tentunya harus memperhatikan Pranoto Mongso ini ya. Jadi orang petani tradisional insya Allah masih mengetahui ya mongso-mongso ini ya. Pada saat itu, menurut tanda-tanda alam, hujan mulai turun dan sumber air mulai melimpah. Jadi di sini nampak petani membaca gejala-gejala alam tersebut. Dengan demikian juga pada mongso berikutnya, yaitu mongso ke-7 sampai K8 ya. Dalam mongso ini, petani hanya menyiangi rumput atau mencangkul. Hal ini dilakukan karena pada musim tersebut terdapat gejala hujan akan turun terus-menerus deras ya, dan bersifat dingin, dan banyak bermunculan untuk cacing ya, rumah-rumah cacing yang menyembul ya. Dan pada mongso ini, menurut pengalaman para petani, jika menanam palawija akan berakibat tanaman tersebut tidak hidup ya, tetapi juga tidak mati ya, karena terganggu dengan untuk cacing juga ya, sahabat kebun berkah. Nah, rumah-rumah cacing ya, yang biasanya seperti gundukan-gundukan kecil, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, hal ini juga karena kedinginan ya, tanaman menjadi tidak tukul atau tidak tumbuh. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mongso K9, mongso sedoso, mongso 11 dan mongso 12, kegiatan petani sebagian besar hanya melanjutkan pemeliharaan tanaman seperti memupuk, menyiangi, memetik sayuran ya. Dan kadang juga ada yang menanam lagi jika ada hujan kiriman. Mongso K9 biasa disebut sebagai mongso mareng juga ya, yaitu hujan tidak begitu banyak dan selesainya tidak begitu lama. Jadi mongso tersebut adalah mongso antara mongso rendeng dan mongso ketiga ya, musim penghujan dan musim kemarau. Rendeng itu penghujan, ketiga itu kemarau ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah beberapa hal ya Pranoto Mongso ya. Jadi hal-hal yang mungkin jadi pada posisi sekarang dengan perubahan iklim, perubahan cuaca, terkadang bisa jadi Pranoto Mongso itu sudah berubah di zaman sekarang ini ya. Apalagi sekarang musim hujan dan musim kemarau sudah tidak bisa ditebak lagi ya. Bukan tidak bisa ditebak, ditebak melalui perkiraan ya, tapi kadangkala berubah-ubah ya, berubah-ubah. Yang biasanya bulan Berber mulai hujan, misalkan September, tetapi ternyata tidak ya. Jadi kemungkinan besar Pranoto Mongso pun terjadi hal yang serupa. Tetapi tidak mengapa sahabat kebun berkah untuk menjadikan sesuatu hal yang kita pedomani ya. Minimal kita punya ancer-ancer, minimal kita punya stat ya, untuk bisa melakukan prediksi. Ketika kita melakukan prediksi, tentunya kita juga akan menyiapkan kegiatan-kegiatan agar
bisa mendukung prediksi kita atau minimal mengantisipasi terkait prediksi yang kurang baik. Ya, itulah sahabat kebun berkah kearifan lokal kita dari para petani-petani kita, yang tentunya kearifan ini merupakan pengalaman yang terus-menerus, pengalaman yang ditutur tinularkan dari generasi ke generasi, dan mereka sudah mengalami kejadian-kejadian tadi, sehingga mereka mencatatnya walaupun bisa jadi tidak tertulis ya, berdasarkan lisan yang terus-menerus dan menjadi pedoman di dalam melakukan usaha taninya. Ranoto Mongso. Jangan lupa ya sahabat kebun berkah untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe dan share serta join. Terima kasih dan semangat para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.